Halo guys, ketemu lagi sama gua Audy Ramantia di channel Audibal, Audi diskusi abal-abal. Suasana agak beda ya, karena gue lagi ada perjalanan dinas. Tapi nggak apa-apa, gue pengen banget ngomentarin satu match yang menurut gue seru banget, yaitu adalah match Wolverhampton Wanderers melawan Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 6-2. Wow, 6-2. Ini seru loh pertandingan ini. Jadi di babak pertama itu mereka saling nyerang, tapi di babak kedua sepenuhnya milik Chelsea. Nah, yang mau gue analisis adalah bagaimana Chelsea membentuk line up yang tetap untuk di musim ini serta sedikit rotasi ya. Jadi Chelsea ini kan pemainnya banyak ya, sampai 50, tapi Maresca bilang, gue cuma mau bekerja sama 21 pemain gitu kan, tambah 22 sama Joao Felix ya. Jadi gimana nih Chelsea nih main di musim ini? Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Tapi nggak ada kopi kali ini ya, mohon maaf ya, jadi tidak ada serapat seruput, jadi langsung aja, let's go! Oke guys, ini dia susunan formasi yang udah gua bikin di sharemytactics.com. Ya, jadi kalau dilihat dari dua pertandingannya Chelsea di Premier League ini ya, ini kira-kira mereka akan memainkan formasi 4-2-3-1 sebagai pakem utamanya. Nah, tapi untuk urusan nanti bagaimana di tengah pertandingan bisa kita sesuaikan ya, karena memang Enzo Maresca ini sangat mengutamakan permainan yang kolektif, menguasai bola, menguasai pertandingan, serangan dari bola-bola bawah, tapi juga beberapa kali main direct ke depan untuk menciptakan peluang dan berusaha untuk main efektif. Jadi nggak selalu main possession ball, tapi dasarnya adalah dia memainkan possession ball. Nah, dalam dua pertandingan ini lawan Manchester City sama Wolverhampton, kan di posisi ini kan ada Caicedo ya. Tapi gue lihat nih ya, kembali nih, Caicedo tuh dari musim kemarin sampai bahkan sekarang, sampai pas lawan Wolverhampton aja, dia nggak convincing sama sekali guys. Terlalu banyak salah passing, terlalu banyak kehilangan bola, decision making yang nggak tenang saat dia di pressing, terus berapa kali kalah duel di tengah. Jadi menurut gue di tengah ini butuh penyegaran. Sedangkan Enzo ini main lumayan loh ya waktu lawan Wolverhampton. Karena waktu main lawan Manchester City dia main di posisi 10, itu bukan posisinya dia. Dan dia kembali nih ke posisi tengah, box to box, ke depan dan ke belakang ya. Tapi lebih main di area ini, kadang-kadang bakal maju ke depan, oke? Nah, tapi untuk DM ya gue pilih Dewsbury Hall. Kenapa? Karena Dewsbury Hall ini memainkan peran yang cukup krusial buat Maresca di Leicester City musim kemarin, di mana dialah yang menjadi distributor dari belakang ke depan. Dia yang memutuskan nih, ini mau di ke kananin, mau di ke kiriin gitu kan ya. Dan dia secara duel dengan pemain lawan ini nggak kalah juga. Jadi menurut gue Dewsbury Hall mungkin bisa dicoba untuk di posisi nomor 6 ini untuk di formasi skema pertama yang gue sharing ya. Ada 3 skema nih yang gue sharing ya. Ini dulu nih, Dewsbury Hall. Untuk back kanan, berhubung Reece James ini cedera dan digantikan Malo Gusto, jadi Maresca pakai Malo Gusto di laga lawan Manchester City sama lawan Wolves. Tapi kalau Reece James sembuh, definitely dia akan menggunakan Reece James. Kenapa? Karena Malo Gusto sama sekali tidak convincing ya. Berapa kali dia dilewatin sama pemain-pemain Wolverhampton. Dia karena akan jadi begini nih, ini jadi begini formasinya nih pas lagi nyerang ya. Bakalan si back kanan ini akan jadi inverted seperti ini, sedangkan untuk back kirinya dia akan tetap jadi back kiri ya. Ini agak-agak mirip kayak sistemnya Liverpool ya, tapi nggak sama ya. Cuma maksudnya back kanannya akan jadi inverted, kadang-kadang dia akan melebar, tapi dia akan fleksibel, jadi bisa ngelebar, bisa ke tengah, bisa inverted, sedangkan DM-nya akan tetap di sini gitu. Nah, Malo Gusto itu nggak bisa main jadi inverted fullback ya, dia nggak cocok untuk membantu ke tengah ya, pindah posisi ke kiri, distribusiin bola. Dia bukan Trent Alexander-Arnold anyway, jadi dia nggak punya visi permainan, sering banget kehilangan bola, sering banget loh ya. Jadi bukan sekali dua kali, gue nggak tahu statistiknya kayak apa dia kehilangan bola si Malo Gusto, tapi yang jelas nggak banget ya. Jadi menurut gue Reece James, berhubung dia juga kapten tim ya, jadi ya
dia bakalan main kalau dia sembuh gitu kan. Oke, jadi untuk lini belakang, lini pertahanan tetap sama. Nah, untuk depannya ini Palmer ternyata memang lebih bagus main di nomor 10. Waktu lawan Wolverhampton, kelihatan banget Palmer tuh bisa mengontrol pertandingan ya. Dia bisa mengontrol bola, dia bisa jadi playmaking, dia bisa masuk ke dalam, dia punya finishingnya bagus, killer instingnya itu oke banget. Dari cara dia mencetak gol, cara dia ngelob bola waktu nerima umpan dari Jackson, ya kan? Nah, disitulah Palmer lebih cocok main di sini. Kenapa? Karena dia bisa lari ke kiri, dia juga bisa lari ke kanan. Dia kan penendang kaki kiri ya, tapi dia juga agak fleksibel sih. Dia kaki kanan juga bisa, cuma memang dominannya memang kiri gitu kan. Nah, dia bisa akan lebih mengancam kalau dia bisa nyerang dari kiri, bisa nyerang dari kanan. Nah, untuk itu dia harus main di tengah. Plus, dia memang punya visi permainan dan bisa memberikan assist bersih ya. Assist bersih, bukan ngumpan ke bola, mau umpan ke kerumunan, tapi memang assist bersih ke Noni Madueke ya. Itu jarang-jarang terjadi kan, hat-trick assist untuk satu pemain yang sama, artinya untuk hat-trick temennya gitu. Nah, untuk di kiri pasang Pedro Neto ya. Kemarin pas dia masuk gantiin Mudryk ya, mainnya lumayan sih ya. Dan untuk Mudryk sendiri menurut gue sudah madesu sekali. Dilihat dari pertandingan lawan Wolves, sangat madesu. Orang ini kayaknya memang gak cocok dia untuk masuk di line up ini. Kemudian di kanan ya, karena Noni Madueke main bagus sama Wolverhampton, yang gak menutup kemungkinan dia akan lebih baik diberi kesempatan. Untuk striker, gue akan menaruh Joao Felix, bukan Nicolas Jackson. It's enough lah. Jackson is not new Drogba. Come on, ya, you have to realize. Dia bukan new Drogba. Jackson itu meskipun dia cetak gol waktu lawan Wolves, tapi sepanjang pertandingan salah passing. Oke. Ya, gue tahu kalian mungkin akan melihat, oh ya, dia cetak assist, dia cetak gol, dia main bagus. No, guys. Sepak bola itu bermain 90 menit, bukan semenit, 2 menit cetak gol dan bikin assist gitu. Tapi secara keseluruhan Jackson itu aduh nggak banget deh. Ya kan, ada satu momen di mana dia bisa lari itu ya, one on one sama kiper, tapi apa yang terjadi, dia kehilangan bola. Ya, dia kalah body sama pemain Wolves gitu. Jadi Jackson ini enggak lah ya, come on ya, kita udah lihat ya musim kemarin ya, terlalu banyak kena offside juga gitu. Dan gue nggak yakin dia bakalan bagus di musim ini ya. Jadi gue taruh Joao Felix yang berhubung sudah dibeli cukup mahal, 60 juta euro. Dia bisa main jadi striker atau dia bisa jadi false nine. Nah, di formasi kayak begini nih, Palmer itu bisa jadi false nine. Jadi ini sangat fleksibel untuk switching formasinya nih, switching positionnya ya. Dimana Pedro Neto itu bisa tukeran sama Madueke, kemudian Madueke bisa ke depan, Palmer kiri, atau Pedro Neto balik lagi ke kiri, Palmer ke kanan, jadi 4-4-2. Felix bisa geser ke kiri, Pedro Neto bisa masuk ke dalam, ya kan? Atau Pedro Neto tetap di sini, Joao Felix ke tengah, Palmer yang ke dalam. Ini sangat-sangat fleksibel sekali formasi seperti ini menurut gua ya. Jadi Joao Felix sebagai false nine akan sangat berbahaya sekali dibandingkan menggunakan Jackson sebagai center forward. Untuk skema keduanya, tetap depan Joao Felix, kiri Pedro Neto, bedanya kanan Nkunku. Nkunku itu buat yang nggak tahu ya, di Bundesliga terakhir sebelum dia pindah ke Chelsea di RB Leipzig, ini mainnya bagus. Dia bisa main di kiri, dia bisa main di kanan. Dia tuh kan kaki utamanya kan kaki kanan ya, tapi dia kirinya juga bagus. Jadi menurut gua ya dia bisa main di kanan kiri, dia akan sama bagusnya menurut gue ya. Dan kalau mau semua pemain baru Chelsea dipakai dan pemain-pemain mahalnya juga kepake semua, ya kayak gini. Kecuali tengah ini ya, Caicedo atau Lavia ini nggak banget ya. Mungkin mereka jadi cadangan oke, tapi untuk main sebagai starter, Lavia dan Caicedo berdasarkan match melawan Manchester City dan untuk Caicedo juga lawan Wolves, nggak banget sih. Nggak banget ya. Sorry untuk Caicedo dan juga fans Chelsea, tapi gue nggak melihat Caicedo ini akan bisa lebih baik ya. Entah karena dia dipasangin sama Enzo, entah mungkin dia nggak cocok sama skema permainan. Intinya dia nggak banget lah di situ ya. Ini Nkunku ini juga bisa jadi striker loh ya. Jadi dia juga bisa ke depan gini, formasinya jadi 4-4-2 ya kan, 4-2-2-2 bahkan. Nih, 4-2-2-2 tuh. Ya, ini bisa jadi kayak begini atau si Felix ke kanan, Palmer masuk, Pedro Neto
pindah ke kanan atau Felix di kiri atau sebaliknya kayak begitu ya kan. Ini fleksibel banget ya kalau mainin false nine ya, dan semuanya tuh pemain cepat, jadi untuk melancarkan counter attack, wah ini oke banget sih. Nah untuk skema ketiga gue masukin Caicedo. Oke lah, kasih kesempatan lah ya, kali aja dia bisa inshaf gitu, tapi tetap aja enggak banget lah. Oh iya, satu lagi yang lupa gue bahas. Untuk kiper, gue pilih Jorgensen bukan Sanchez. Jadi Chelsea kan punya 8 kiper, satunya di loan. Berarti dia punya kiper-kiper lain ya, kayak Robert Sanchez, Philip Jorgensen, Kepa Arrizabalaga, kemudian George Petrovic, Marcus Bettinelli. Ya Bettinelli nggak dihitung lah ya. Bettinelli kayaknya memang nggak bakalan main di Chelsea. Tapi yang jelas antara Jorgensen, Sanchez, sama Kepa, kalau Kepa nggak dapet klub baru, atau sama George Petrovic, mana yang lebih oke? Kenapa nggak dicoba dulu Jorgensen ya? Kebetulan Jorgensen ini saves-nya paling banyak di La Liga musim kemarin ya. Save-nya loh ya, bukan clean sheet ya, penyelamatannya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan dia bisa main bagus kalau dikasih kesempatan. Mana kita tahu dia bagus atau enggak kalau belum dikasih kesempatan, apalagi main semusim. Seperti itu ya. Jadi ini 3 skema yang bisa dipakai sama Enzo Maresca. Untuk sistem permainannya kembali gue katakan dia main possession based football, tapi kadang juga main direct football dengan serangan yang efektif, terutama ketika memanfaatkan kesalahan lawan atau melakukan serangan balik yang cepat. Jadi seperti itu ya untuk analisis taktik kali ini di konten BT. Oh, gue lupa sebutin tadi di pertama ya. BT, Bacot Taktik by Audible. Oke, itu aja untuk video kali ini. Dan kalau misalkan lu punya komentar mengenai formasi Chelsea dan masa depan Chelsea dengan pemain seabrek itu bakal dibawa kemana, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel Audible, Audi Diskusi Abal-Abal, supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi mengenai sepak bola. So, gue Odi Hermantio, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao, ciao.